pertanyaanmu dulu. Apakah Anda menyadari apa yang akan Anda lakukan? Anda menikahi Rishi. Benarkah? Untung pernikahan itu tidak terjadi. Waktu yang menguntungkan berlalu. Saya mendengar pendeta. Dia mengatakan pernikahan tidak dapat diakhiri karena waktu yang baik telah berlalu. Dan apa yang kamu lakukan, Maliska? Lagi sibuk apa? Seleb ART menyediakan berita-berita yang sangat viral di kalangan selebriti maupun di kalangan artis-artis dalam negeri maupun luar negeri. Simak dan mari kita simak dan selengkapnya mengenai channel Seleb ART. Dan jangan lupa subscribe, like. Baru yang semakin seru untuk disaksikan para Antv lovers. Bagaimana dengan kelanjutan kisahnya? Episode sebelumnya, kakek dari pihak ibu Rishi memanggil Laksmi. Ketika Neha melihat Maliska dan Rishi bersama, Maliska mencoba menangani masalah ini dengan berbohong padanya. Nelam menyuruh Karisma untuk meminta Maliska kembali. Rano meminta Neha untuk merayu Ayush, yang datang untuk mengantar mereka pulang. Rishi memuji Laksmi di depan Karisma. Kemudian, Laksmi menjadi emosional saat Rishi meminta maaf padanya. Nah, penasaran dengan episode selanjutnya seperti apa? Yuk simak sinopsis terbaru Bagja Laksmi di bawah ini. Sinopsis Bagja Laksmi, Sabtu, tanggal 1 Juli tahun 2023. Episode hari ini, Virendra dan Harlin sangat senang mengetahui tentang makan malam dengan cahaya lilin yang akan diadakan oleh Rishi dan Laksmi. Rishi dan Laksmi berbicara banyak saat makan malam. Rishi menyuapi Laksmi dengan tangannya sendiri, dan Maliska tiba di sana. Karisma menceritakan motifnya kepada Ahana. Sanaya Thakur mengunjungi hotel Rishi untuk melakukan wawancara. Rishi tidak mentolerir kesalahannya dan mengusirnya dari sana. Dia kemudian membuat tuduhan serius terhadap Rishi. Ayush memberi tahu Virendra tentang penangkapan Rishi melalui telepon. Di kantor polisi, Rishi tidak berhasil menjelaskan maksudnya kepada polisi. Keluarga Oberoi kemudian mengetahui tentang tuduhan terhadap Rishi. Maliska membuat Rishi dan Ayush keluar. Sanaya menyampaikan motifnya kepada Rohan. Maliska mengunjungi Sanaya atas saran Karisma. Sementara itu, Rishi marah karena tuduhan yang ditujukan kepadanya. Rano memanggil Laksmi untuk mengejeknya. Laksmi mengatakan padanya bahwa ia memiliki keyakinan pada Rishi, yang mendengar hal ini. Bahkan Rishi mencurahkan isi hatinya kepadanya. Nelam khawatir dengan berita yang dimuat di surat kabar. Tentang makan malam dengan cahaya lilin yang akan diadakan oleh Rishi dan Laksmi. Rishi dan Laksmi berbicara banyak saat makan malam. Rishi menyuapi Laksmi dengan tangannya sendiri, dan Maliska tiba di sana. Karisma menceritakan motifnya kepada Ahana. Sanaya Thakur mengunjungi hotel Rishi untuk melakukan wawancara. Rishi tidak mentolerir kesalahannya dan mengusirnya dari sana. Dia kemudian membuat tuduhan serius terhadap Rishi. Ayush memberi tahu Virendra tentang dengan Laksmi. Laksmi pun keluar dari ruang ganti. Rishi pun mengembalikan ponsel Maliska. Maliska berterima kasih pada Rishi dan kembali ke ruang ganti. Setelah beberapa waktu, Dadiji berkata, Maliska, kami tidak tahu bahwa kau akan datang ke sini untuk membeli lagi yang akan kami bawakan untukmu. Virat mengatakan, Maliska, gaun pengantin dari pihak kami. Virat bertanya tentang mobil Maliska. Rishi berkata, Maliska akan ikut denganku. Dadiji mengatakan, tidak Rishi, biarkan kami untuk mengantarnya pulang. Laksmi dan Rishi bergegas pergi. Dadaji meminta Maliska untuk duduk di kursi depan bersama dengan Virat. Maliska pun merasa kesal.
Di sisi lain, Rishi mengambil tas dari Laksmi dan pergi ke mobil untuk menyimpan tasnya. Laksmi pun masih di seberang jalan. Rishi memanggil Laksmi dan bergegas menyeberangi jalan untuk membawa Laksmi. Laksmi berkata, "Rishi, apakah kau lupa sesuatu?" Rishi mengatakan kau dan memegang tangan Laksmi. Rishi pun membawa Laksmi untuk menyeberangi jalan. Tiba-tiba seseorang hendak menabrak Laksmi. Tetapi Rishi menarik Laksmi lebih dekat dan berteriak pada pria itu. Laksmi menatap Rishi. Transgender mendekati mereka dan berkata, "Kalian telah diciptakan untuk satu sama lain. Kalian berdua akan bersama karena hubungan ini banyak kelahiran dan bukan hanya satu kelahiran." Rishi dan Laksmi saling menatap satu sama lain. Transgender pun memberkati Rishi dan Laksmi. Laksmi meminta Rishi untuk memberikan uangnya karena dompetnya ada di dalam mobil. Rishi pun memberikan uangnya pada Laksmi. Laksmi memberikan uang itu kepada transgender. Transgender memberkati mereka untuk kebahagiaan dan bergegas pergi. Laksmi berkata, "Rishi, aku sangat bahagia karena kita telah diberkati untuk memiliki banyak kelahiran." Rishi pun merasa tidak nyaman dan berpikir, apa yang aku lakukan dengannya? Aku telah memutuskan hubungan dalam kelahiran ini saja. Laksmi pun duduk di dalam mobil dan mengetuk pintu mobilnya. Setelah beberapa waktu, Rishi datang ke kamar dan memikirkan perkataan transgender. Rishi pun juga mengingat perkataan Laksmi bahwa mereka diberkati untuk selalu bersama. Rishi berkata, "Aku harus mengatakan yang sebenarnya kepada Laksmi. Dia sangat mencintaiku dan aku. Sampai kapan aku akan membohonginya? Aku akan mengatakan yang sebenarnya." Laksmi pantas untuk mengetahui kebenarannya. Tiba-tiba Laksmi datang dan mengatakan, "Rishi, aku telah menyimpan pakaianmu untuk dry cleaning di tempat cucian. Apakah kau ingin melakukan sesuatu yang lain?" Rishi pun mengatakan ya. Laksmi berkata, "Rishi, apakah kau akan menyimpan handuk basah di tempat tidur?" Rishi menghentikan perkataan Laksmi dan mengatakan, "Laksmi, aku bukan orang baik. Aku adalah orang jahat. Aku telah menghancurkan hidupmu. Itu bukan berkat untuk menikah denganku, tetapi malah kutukan. Apakah kau mendengarkanku?" Laksmi terkejut mendengar perkataan Rishi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Mempunyai tujuan baru hidupnya di mana dewa akan menunjukkan jalan tersebut untuk dia lalui. Wanita itu seolah melihat sebuah cahaya di dahi dan mata Laksmi yang mengartikan Laksmi adalah sosok seorang pelindung. Kemudian wanita misterius yang entah dari mana datangnya itu pun meminta Laksmi berdoa kepada Dewi, dan setelah berdoa selesai, dia menunjukkan jalan kemana Laksmi harus pergi menemukan suaminya. रास्ता दिखा रही है तू जा मेरे नहीं हो पाएंगे। अरे हो जाएंगे हम Badai semakin kencang. Pendeta sekali lagi memperingatkan Markisa untuk tidak melanjutkan pernikahan, tapi Markisa terus memaksa untuk melanjutkan karena tanggung hanya tinggal melakukan putaran api suci saja. Singkatnya, Laksmi dengan kondisi kakinya sakit berjalan pincang sampai di depan rumah Markisa. Dia pun sadar itu merupakan petunjuk dari Dewi yang telah menunjukkan jalannya. Laksmi masuk ke dalam rumah Markisa. Bersamaan saat itu, Markisa mengikat tali suci untuk melakukan 7 kali putaran. Listrik tiba-tiba padam sehingga Laksmi tidak bisa membunyikan bel pintu dan harus lewat dari pintu belakang, di mana saat itu ritual pernikahan terhenti karena api suci padam terkena hujan. Laksmi berjalan ke belakang rumah menuju mandap tempat diadakan ritual. Jika saja kaki Laksmi saat itu tidak terkena pecahan kaca, pasti dia akan mengetahui keberadaan Rishi yang saat itu masuk ke dalam rumah menunda sementara pernikahan karena hujan badai semakin deras. Di kediaman Oberius, Virinda bersikeras untuk keluar rumah mencari keberadaan Laksmi, tapi semua orang menghentikannya. Rishi saat itu menelpon Nila memberitahu jika dia berada di rumah Markisa dan dalam keadaan baik-baik saja. Agar tidak berbicara lebih banyak lagi, Rishi memutus panggilan dengan berpura-pura sinyalnya tidak bagus. Mom, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो Tak lama kemudian cuaca kebetulan sedikit reda. Setelah bernegosiasi dengan pendeta, Markisa pun meminta Rishi untuk berganti pakaian, bersiap melanjutkan ritual pernikahan mereka. तुम भी जल्दी से चेंज कर लो प्लीज थोड़ी देर मौसम भी ठीक हो जाएगा फिर
Risi mengambil mangalsutra di mandap. Laksmi yang berlindung di bawah dekor bunga merasa kehadiran Risi dan tiba-tiba saja iya, badai datang lagi menerpa tiang portal mandap yang membuat jatuh dan menimpa Risi. Laksmi pun berteriak dan melihat itu adalah Risi. Laksmi dengan susah payah pun berjalan menuju mandap berusaha menyelamatkan Risi. Markisa datang. Laksmi meminta bantuan padanya untuk membawa Risi masuk ke dalam dengan meletakkannya di atas kain kemudian menyeretnya berdua. Setelah sampai di dalam, Laksmi pun mencoba membangunkan Risi, menggosok kakinya dan tangannya serta meminta Markisa untuk menghubungi dokter. Tapi karena listrik padam dan tidak ada sinyal, terpaksa Laksmi memutuskan pergi sendiri meminta Markisa menemani Risi sementara dia akan mencari dokter meski kakinya terluka parah. Dulu, apakah Anda menyadari apa yang akan Anda lakukan? Anda menikahi Rishi. Benarkah? Untung pernikahan itu tidak terjadi. Waktu yang menguntungkan berlalu. Saya mendengar pendeta. Dia mengatakan pernikahan tidak dapat diakhiri karena waktu yang baik telah berlalu. Dan apa yang kamu lakukan, Maliska? Lagi sibuk apa? Anda akan menikahi Vira, tapi kamu menikahi Rishi. Maliska berkata, apakah ada gunanya memberitahumu? Apakah Anda akan mengerti saya? Tidak, Anda tidak akan Ayush. Karena kamu tidak mau mengerti. Anda telah salah paham dengan saya. Ayush berkata, benarkah? Maliska menjawab, ya, benar-benar. Dan Anda tahu apa? Aku bahkan tidak ingin menyalahkanmu. Itu bukan kesalahanmu. Apa kamu tahu kenapa? Karena Lakshmi telah membuatmu buta dengan kepolosan dan air matanya yang palsu. Drama emosionalnya. Apakah Anda tahu? Lalu Rishi berkata, Maliska, saya menutup telepon. Rishi sudah menutup teleponnya. Ayush berkata, ini bagus. Anda membuat kesalahan. Tapi kemudian, Anda menyalahkan orang lain. Dan kamu Rishi, benarkah? Hari ini, apa yang kamu lakukan? Saya tidak mengharapkan ini dari Anda, Rishi. Ini bencana. Anda melakukan sesuatu yang sangat salah. Rishi berkata, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Ayush, aku tidak punya pilihan lain. Tolong jangan menilai saya. Saya bersumpah jika Anda berada di tempat saya, Anda akan melakukan hal yang sama. Saya tidak akan pernah melakukannya. Apa yang harus saya katakan, Rishi? Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari kami, agar gak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Mohon dukungannya ya guys. Subscribe to my YouTube channel Seleb ART. Terima kasih.